Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Kemudian halaman 24 kitab Mi'rajus Salikin ila Maqamis Siddiqin. Menolak itu awarid, yakni penghalang ibadah dengan tawakal kepada Allah Ta'ala. Ini awarid masalah rezeki dan hajat. Karena tiada ada yang mendatangkan rezeki dan mengabulkan hajat kecuali Allah Ta'ala. Bukan usaha hamba. Maksudnya usaha hamba semata. Tetapi kita orang awam disuruh berikhtiar. Ikhtiar itu ada usaha. Seperti burung. Ya kan? Bukan seperti orang mati. Karena ikhtiar pada zahir tiada merusak tawakal kepada batin selama ikhtiar hamba tiada di dalam maksiat atau meninggalkan ibadat. Nah, jadi di antara yang maulah kita mahaur-haur beribadah, nang mahalangi beribadah, awarid, iktirat. Kita ini ada hubungan kita dengan Allah, namanya hablun minallah, atau dari hamba ke Allah itu namanya vertikal. Nah, terkadang hablun minannas itu mahaur-haur kepada hablun minallah, atau vertikal kita kepada Allah dihaur-haur dengan horizontal kita. Nah, aturnya kan naik tuh. Sekalinya ada yang berhalang sama ini. Nah, itu namanya disebut awarid namanya. Awarid. Nah, awarid yang pertama adalah masalah rezeki, masalah hajat. Nah, ini awarid nih. Ada santri pelajar datang ke rumah bepada istirahat ampih sekolah. Jelun apa ampih? Ikam ni kulihat pintar, ikam ni rajin. Nggih. Abah garing stroke. Jadi biasanya berjualan itu abah sama mama. Jadi ulun barangkali istirahat mengawani mama berjualan. Masya Allah, itu terasa ramuk hati. Padahal orang ini pintar, orang ini rajin. Cuma ampih sekolah gara-gara amrur rezeki, masalah duit, masalah ekonomi. Lalu putus sekolah. Jadi putus sekolah gara-gara rezeki. Ini awarid namanya. Awarid namanya. Awarid. Ada juga santri datang ke rumah guru, ulun istirahat. Ulun apa istirahat? Anu guru ajar banu turun banu kada. Julun ampiha. Ini orangnya rajin, pintar. Cuma gara-gara ini aja nah. Nah, kehendak ulun masalah rezeki itu jangan mahaur sekolah. Ulun dulu ada bisi kawan, nggih kada ulun sambet ngarannya. Wah, ini jadi guru di Irah Kalteng, Kalimantan Tengah. Jadi orang itu hendak sekolah, duitnya tidak ada, kuitan susah, abah mama susah. Cuma inya ada kemauan keras, ada himmah aliyah, ada semangat anak belajar tuh ada. Namun ada keinginan, ada jalan.
Nangal itu dasar kulir juga biar 1000 jalan. Kada hakon menjalani nya kulir dan entah. Jadi inya berusaha gawi apa? Anu gawi membatang. Menarik nang batang ganal anu pohon ganal tuh nah membatang ngarannya. Lalu inya begawi setahun, imba begawi setahun, dikumpulnya duitnya tak. Imba dikumpulnya duit itu lalu masuk pondok. Nah ternyata duit gawi setahun ditabungnya kawa di pondok itu makan ongkos 2 tahun. Imba 2 tahun habis duitnya. Dada ongkos kuitan dada ongkos kuitan. Jadi bepada istirahat sama ustad anu guru ulun istirahat. Haja sih apa ikam istirahat? Ikam pintar, ikam rajin. Cuma inya kada bepadah, kada berduit, supan inya. Lawan kalau kau mengalihi guru, nah kadinya guru, aku aja mau ongkosi. Kan mengalihi guru, anu ada tuh guru wae. Jadi ulun maulah istirahat supan, ulun bepadah alasan, ulun insyaallah masuk aja pulang. Gitu tak. Istirahat, begawi pulang, membatang tadi teh. Lalu gawi setahun, dikumpulakannya duit, bebulik pulang masuk ke pondok, pesantren, tamat Fathul Mu'in, juz 4. Wah ini jadi gurunya. Kan artinya hidup ini asal ada kemauan aja untung Ada himmah aliyah, ada kemauan. Insya Allah ada lurungnya, tuntungnya nuntut ilmu. Tuntungnya nuntut ilmu. Hakun berusaha gitu nah. Hakun berusaha. Biar orang berjualan wadah kelalapun. Kawainya kuliah lawan sekolah. S1 iya, tamat di pondok iya. Berjualan ya. Asal akun aja berusaha. Dulu ada kita diisi santri murid kita lagi disedap sekumpul depan, di sini sebal sekumpul belakang. Jadi waktu disedap semalam sekumpul depan itu ada santri itu mengaji lawan kita itu inya bebica. Bukan bebica umpat bica, memang inya ninjak bica. Paman bica mengaji, belajar. Sekalinya inya membica. Hidup nih mun hakun berusaha aja, ada aja pintu rezeki. Nang ngalih itu dasar kulir, nilam sari, banyak ditilam pada becari. Itu tuh. Madang duit gugur dari langit lah. Ya Allah. Gugur banyu gin ngalih musim kemarau. Jadi alhasil ada amru rezeki itu diantaranya nang maulah putus sekolah. Itu memang sama itu. Nah itu telah. Nah jadi alhasil inilah masalah rezeki awarit tadi. Yang mendatangkan rezeki mengabulkan hajat kecuali Allah, bukan usaha hamba semata, andaki sematanya. Tetapi kita orang awam, bukan orang khawas, apalagi khawasul khawas, kita disuruh berikhtiar seperti burung. Nah jadi ingatakan tawakal orang awam itu tawakal burung. Tawakalnya orang alim itu tawakalnya anak-anak lawan kuitan. Tawakalnya wali termasuk nabi itu tawakalnya adalah tawakal orang mati lawan pamandian. Jadi ada 3 martabat tawakal. Tawakal burung, tawakal anak, tawakal orang mati. Likuli makal tuh makam, likuli makam makal. Likuli makam rijal. Setiap makam tuh ada orangnya gitu nah. Tawakal burung. Tawakal burung kita orang awam. Burung berusaha kada? Burung bekikih kada? Berusaha. Burung itu pagi lapar. Karena sore kenyang. Ya kah? Berusahanya. Nah itulah kita orang awam.
Nah, lain orang khawas, lain orang alim, di atas orang awam. Itu pang keberkahan ilmu. Ya kan? Al ilmu sayyidun nikmah. Paman wajadal ilma pakat wajada nikmatakullaha. Ja'al amiru wal jaisa. Ilmu itu komandan nikmat. Siapa dapat komandan menggiringai anak buah. Nah guru beras anjir. Nah guru beras tamban. Nah guru beras gambut. Nah guru beras margasari. Itu tak. Orang awam hendak kayak itu. Siapa manjur? Nah jadi kita burung. Orang awam anak kayak tawakal anak kakuitan. Ada orang khawasul khawas. Aulia wal ambiya. Ini tawakalnya seperti orang mati lawan paman. Dian ada harta kadada harta. Hati mereka kada tegayur. Hati mereka kada berubah lawan Tuhan. Itu tak. Zahab wal madar itu tidak berbeda. Emas dengan tambingkar di hati mereka sama. Kalau kita bilang emas tambingkar. Saking hati orang lawan Tuhan tuh lah. Nah itu pun nang para nabi dah. Nang tawakalnya tingginya luar biasa. Karena nabi itu uswatun hasanah bagi kita. Sedangkan kita nih mayoritas 75% orang awam. Kayak guru tika juga, umpat juga beamtik benyanyi. Padahal sidin tuha banget. Cuma malah jadi tika, paksa ai beamtik juga. Balonku ada 5. Padahal sing tuha banget orangnya. Lalu para nabi hampir-hampir berusaha. Nabi Adam berkebun, berhuma Nabi Adam. Ya kah? Nabi Nuh betutukangan. Mun kada bisa betutukan, kada bisa mulah kapal. Nabi Musa gaduh kambing. Ya kalau kambing mintuha asal. Ya kalau ada usaha. Nabi Daud tukang pandai besi. Maulah besi jadi lading, jadi tombak, jadi perang panjang, jadi tajak. Pandai kan ngarannya tak? Orang pintar pandai tak? Besi jadi lading, pandai ngarannya. Cuma mun kada sembahyang rugi juga bang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdagang, gaduh ternak juga pernah. Artinya para nabi yang tawakalnya paling tinggi, ternyata mereka ada usaha gitu nah. Ada usaha, ada ikhtiar. Karena mereka melajari kita. Nah, dan usaha itu tidak merusak tawakal. Karena usaha itu amalan zahir. Sedangkan tawakal amalan batin. Jadi antara batin dengan zahir itu inya kada tahual. Kama jaidun ijlalan li amrin. Ijlalan itu af'alul qulud. Kama itu af'alul abdan. Berdiri si Zaid karena membesarkan Amar. Ima amarnya alim, ima kada alim, cuma Amar membawa Al-Quran. Kama jaidun ijlalan li amrin. Jadi ijlalan dengan kama itu ittihadul fa'il, ittihaduz zaman. Ya kah? Ittihadul fi'il. Inya kawa satu tempat, inya kawa satu waktu, inya mukaranah. Mengapa jadi kawa mukaranah? Hati-hati perbuatan zahir. Tawakal, usaha. Jadi jangan dipadahkan orang berusaha itu kada tawakal. Sangkaan ikam kada sing usahaan itulah yang harap tawakal. Ndak. Tuh Nabi tuh berusaha. Jangan dipadahkan kada tawakal. Nah sama itu. Nah jadi alhasil itulah masalah amrur rezeki. Amrur rezeki ini Masya Allah. Bahkan ada orang laki bini berpisahan gara-gara ini nah. Gara-gara ekonomi. Ada duit abang disayang, tak ada duit abang melayang. Itu
kada qanaah, kada syukuri apa yang ada. Aku melihat kita pundukan inilah, pundukan ini Masya Allah, babul ibadah. Fikih itu kan 4. Rub'ul ibadah, rub'ul muamalah, rub'ul munakahat, rub'ul jinayat. 4. Kita rub'ul ibadah terlalui nuntut ilmu kan. Nah rub'ul muamalah ini kita talingkau, langsung jumping ke rub'ul munakahat, kawin. Tamat sekolah, tamat pondok, amuk sudah najak serubung, hendak kawin, ya kah? Begawi kada bisa. Nah lalu jumping ke sini. Inilah kita pundukan. Masya Allah. Mengapa gerang? Anu babu tawakalnya kuat. Ujar pundukan. Insya Allah makan aja anak acil. Makan cuma iwak karing kan. Ada aja rezekinya. Cuma nang bersyukurnya nih pundukan nih pulang bisa banget memilih nang santriyah pulang. Nang rumah asrama menyiwa juga, nang hari-hari iwak karing juga. Nah jadi sama pada menyiwa, sama pada iwak karing. Jadi seikong babu tawakal lalakiannya, bebiniannya babu kanaah. Jadi ahlu tawakal kawin dengan ahlu kanaah, maka keluarganya sakinah mawadah warahmah. Itu. Ternyata dasar ada aja rezekinya, ada aja rezekinya. Hidup aja jadi 10, ada aja berujung. Nah, itu lah. Itu tuh buntung eta. Jumping kita nih jumping. Nang langkar tuh lah berilmu, rubu ibadah, hanyar muamalah, jual beli, berusaha. Jadi ilmunya ada, duitnya ada, hanyar kawin. Kayak bini itu kurihing sampai ke telinga, nyaman di hati, nyaman di mata, berduit lawan berilmu, ya kan? Nah itu tak berduit. Ada orang betakon guru, umpama guru aja, mana pentingnya cinta lawan harta? Ya ada orang kawin yang penting cinta aja, sekalipun tak berharta. Jadi saya bilang, harta, tak ada harta, hilang cinta. Jadi sama ini, terkadang harta dengan cinta itu seperti mobil dengan pertamax. Ya, jadi cinta itu mobilnya, sedangkan harta itu pertamaxnya. Maulah kada makan anak acil, maulah kada rumah anak acil, maulah kada pakaian setahun 2 kali anak acil. Buka kita bunikah. Ada kewajiban nafkah, ada kewajiban kiswah, ada kewajiban maskan tempat tinggal. Dah boleh anak acil guring di bawah jembatan, diperkosa orang mah jangan. Dah boleh kada makan mati ngina. Dah boleh kada berbaju kedinginan anak acil. Dinta. Kewajiban berarti maulah kada berharta. Itu kewajiban. Jadi kalau cinta tanpa harta itu seperti lagu Roma Irama, ya kan? Seperti taman tak berbunga. Bujur juga. Yalah. Cinta tanpa harta, ujar kawan, cerita indah namun tiada arti. Kada usah ditulis kan lah. Mudahan murah rezeki aja matang, insyaallah. Murah aja rezeki. Murah aja rezeki. Beilmu. Sembahyang, roh rahayu laki bini. Ketujuh hadir ke majelis ilmu. Ada aja rezeki insyaallah. Nah, sama itu. Nah, sudah. Alhasil kada merusak tawakal. Yalah. Bukan orang mati jar, karena ikhtiar pada zahir tiada merusak tawakal. Pada batin, zahir batin. Selama ikhtiar hamba tidak di dalam maksiat, jangan mencuntan, jangan menggawi riba, jangan berjudi, jangan korupsi, jangan, ya Allah, jangan. Nah jadi silahkan berusaha
cari nang halal, jangan maksiat gawiannya, dan jangan tertinggalkan ibadah, tertinggalkan sembahyang, tinggalkan majelis ilmu. Rugi bu, teman rugi. Apalagi di Martapura nih nah. Di Martapura nih kota berusaha, berjualan nyaman kayaknya. Ya Allah, majelis nyaman juga. Jadi punya tinggal di Martapura, semata-mata cari duit. Kada pernah hadir ke majelis ilmu, tertinggal juhur asar, rugi tinggal di Martapura. Rugi. Yang Allah buntang, rugi. Nah, kita di Martapura nih, di mana aja ada maulidan, ada pengajian, kitanya aja lagi. Ya kan? Terserah aja, hendak ke maulidan boleh, ke pengajian boleh, ke guru anu boleh, ke guru sini boleh. Kitanya aja lagi. Firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum. Sambungan ayat, summa yumitukum summa yuhyikum hal min syurakaikum. Surah Ar-Rum ayat 40. Firman Allah Ta'ala tanah anda Ar-Rum 40. Jadi surah Ar-Rum ayat 40. Allahul ladzi khalaqakum. Bermula Allah lah. Tahsis tak? Allah haja. Nang lain kada kawa. Allah lah. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Summa razaqakum, kemudian Allah haja yang memberi rezeki akan kalian. Garisi halakakum, David di bawah nikmatul ijad. Summa razaqakum garisi seret, tulisi di bawah nikmatul imdad. Jadi nikmat itu ada dua. Ada nikmatul ijad, aujada yujidu ijadan. Ijad itu artinya diadakan. Dari kadada menjadi ada. Kita nih asalnya kadada. Tahun berapa lahir? Mudah sehat panjang umur. Ada, asalnya ada. Itu nikmat. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Sekalipun kada melihat, sekalipun kada bertangan, sekalipun kada berbetes, sekalipun kada berharta. Hidup itu sudah anugerah. Hidup adalah anugerah. Jadi mun ada orang sempurna hidup, ya kak, kayak artis-artis, berduit, terkenal, bungas, soalnya mati bunuh diri. Lucu juga. Itu kayaknya ada rusak mental kayaknya. Orang gering aja anak sehat, berubat sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia, sampai ke Jakarta, Surabaya. Yang gering tak, yang sehat anak bermatilah. Nah, itu kada waras tak? Nah, itu tuh untung aja. Jadi hidup ini nikmat. Kalau kita belajar sifat 20, untungnya sifat wujud itu masuk ke istighna, kada masuk ke iftikar. Sifat wujud tuh ke istighna. Berarti wujud itu hidup kita, adanya kita nih. Ini sudah kesugihan kita sudah. Sugi dah. Sekalipun lahir betilanjang. Ya depan orang berpakaian. Mun mau bakar udung ada bersalah tapacol nam salawar mamanya. Kita hidup nih sugi sudah. Nikmatul ijab namanya. Nah, nomor 2. Summa razaqakum. Kemudian Allah Ta'ala, summa itu li tartib li zikri, bukan tartib li zamani, bukan. Orang tuh punya hidup, situ sini rezeki ada sudah. Nah jadi kemudian Allah Ta'ala memberi rezeki akan kalian. Namanya nikmat imdad. Nikmat imdad. Amadda yumiddu imdadan. Imdad tuh maknanya ihsan. Imdad tuh maknanya in'am.
Imdad itu namanya memberi rezeki lah, memberi rezeki. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Ihsan tuh ya imdad, imdad ya ihsan, ya in'am. In'am tuh memberi nikmat. Anta khalaqtani wa anta khalaqtani, nikmat ijad. Wa anta tahdini, engkau memberi hidayah ulun. Nikmat madat, cuma madat fil batini, hati kita. Anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta taskini, engkau memberi makan, engkau memberi minum. Memberi makan minum itu nikmat madat fi zahir. Al insan murakkabun bainar ruh wal jasadi. Manusia itu murakkab, bukan basit. Jin basit, malaikat basit, ya kan? Cucukai kada kelihatan. Kalau kita murakkab, al insan murakkabun bainar ruh wal jasad. Manusia itu tersusun antara roh dengan jasad. Jakanya roh tunggal kada melihat, ketika ada jasad lalu kelihatan. Nah, roh berhajat kepada nikmat Allah, kepada madatnya Allah. Jasad pun berhajat kepada nikmat Allah, kepada madatnya Allah. Jasad hajatnya makan, minum. Makan minum rezeki kada? Rezeki. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Muslimin itu daripada hidayah. Karena mun kada ada hidayah, jangan harap taat ibadah. Al-Islam lugatan al-inqiyat. Al-inqiyat bermakna taat. Wa ja'alani minal muslimin. Jadi kita bersyukur. Zahir nikmat, batin nikmat. Zahir makan minum, batin berilmu, batin dapat hidayah, batin dapat taufik, batin makrifah kepada Allah, batin iman. Wah, itu nikmat besar. Nikmat besar. Orang kafir awaknya nikmat, hatinya tak ada nikmat. Buktinya kada beriman kan? Kada ada hidayah kan? Siapa yang paling sugih? Orang beriman. Agnan nas al-mu'min. Al-mu'min agnan nas. Orang berimanlah orang paling kaya manusia. Kaya jasmani, kaya rohani. Orang kafir jasmani aja kaya, rohaninya kada kaya. Apa artinya rupa bungas munya kafir? Apa artinya banyak berduit mun kafir? Apa artinya berpangkat mun kada beriman? Lihat Abu Lahab, tabat yada abi lahabiu wa tab. Nah, ditutup untung itu. Jadi sekali lagi hidup ini mudahan selalu bersyukur. Lah, ingatakan munya Allah mencipta kita, Allah pasti memberi rezeki kita. Kalimatnya razaka fi'il madi, sekalipun belum diberi, mengapa fi'il madi itu litahqiq. Litahqiq ngarannya. Litahqiq. Jadi litahqiq, jadi sesuatu yang akan datang belum terjadi, cuma pasti terjadi, itu boleh diibarat dengan fi'il madi. Ya kah? Ya tak? Berdiri hari kiamat, padahal kiamatnya belum lagi, cuma kiamat itu pasti. Nah, sama itu. Nah, jadi Allah itu razaqakum. Jadi alhasil orang itu selama hidup, selama itu ada hajar rezeki. Jangan takutan, jangan takutan. Nah, satu dulu, ini maulah ketenangan hati kita. Masalah amrur rezeki, jangan sampai mahaur-haur dengan ibadah kita. Tertinggal sembahyang, rugi. Tertinggal majelis ilmu, rugi. Orang mencari duit aja hidup. Nah, bukan dilarang cari duit. Yang dilarang tuh cari duit kada ingat sembahyang. Itu yang dilarang. Bukan dilarang bertoko, bukan dilarang berusaha. Yang dilarang bertoko itu berusaha itu tertinggal majelis ilmu. Sayangnya. Satu firman Allah sudah. Yang kedua firmannya Allah lagi. Apa nih?
pian tulis surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Kalau hendak mencari tafsir ya Allah. Nah, apa isi Qur'annya? 3 ayat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat 56. Titik di situ. Ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ayyut imun. 57. Titik di situ. Ayat 57. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ayat 58. Titik di situ. Berarti 3 ayat. 3 ayat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidak menciptakan aku jin dan manusia. Illa menciptakan liya'buduni supaya mereka ibadah kepada aku. Berarti mengatakan tujuan kita hidup adalah ibadah. Apa hasibtu annama apa hasibtu apa tak di Quran? Apa hasibtu annama khalaqnakum abatsa. Apakah ikam menyangka, apakah ikam mengira kami ini menciptakan ikam itu abasa sia-sia, bermainan aja? Enggak. Jadi kita ini berpikir, apakah hidup ini tertawaan aja? Apakah hidup ini cari duit aja? Ya kan? Apakah hidup ini warawiri kalau kahilir aja? Hidup ini ada akhirat. Ada akhirat. Hidup ini ada kubur. Hidup ini ada mahsyar. Hidup ini ada siratal mustaqim. Hidup ini ada surga neraka. Hidup ada akhirat. Nang kekal di sana. Kita 2 kali hidup. Nas'atul ula fid dunya, nas'atul akhirat fil akhirat. Nah, hidup di dunia 1 mat. Hidup di akhirat kekal. Jadi berpikir. Jadi tujuan hidup ternyata ibadah. Tujuan hidup ibadah. Silahkan cari duit. Itu kepentingan hidup. Jadi bahasa ulun sama ini. Jangan sampai kepentingan hidup dalam kurung mencari duit. Karena berduit itu penting. Kada berduit kena ngalih nukar beras. Ya kan? Jangan sampai kepentingan hidup mengalahkan tujuan hidup. Tujuan hidup Allah. Papirru ilallah. Kita ini musafir. Orang musafir silahkan maulah sangu. Cuma sangu untuk musafir. Berhimat membangun dunia. Tabawa kah dunia nih? Berhimat cari duit nang banyak. Nang banyak tuh tabawa kah ke kubur? Mudil sama itu tah? Bukan dilarang. Jangan kelumpanan yang di situ tuh gitu nah. Nang maksud tujuan kita akhirat. Gitu tah. Jadi ulun-ulang jangan sampai kepentingan hidup dalam kurung cari duit melupakan tujuan hidup, yakni ibadah lawan Allah. Pinta. Jangan sampai. Pinta. Sairama aja, sairama. Rabbana atina fid dunya hasanah, mudahan murah rezeki, wapil akhirat hasanah. Sembahyang jangan ditinggal. Pinta. Mudahan nyaman di dunia, nyaman di akhirat. Amin ya Allah. Nah itu tuh bentuk itu. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut imun. Ma itu tidak. Ma itu napi. Cuma napinya gairu mahdun. Maknya itu ada artinya. Buktinya min rizkin bayamnya ma. Jadi ada 2 makna. Satu makna napi, kedua makna sesuatu.
Nah, jadi napinya gairu mahdun namanya. Jadi ma uridu minhum, tidak menghendaki aku minhum daripada itu jin dan manusia. Min rizkin, daripada menuntut rezeki. Min rizkin ay min talabi rizki. Aku je Tuhan kada menuntut inya mencari rezeki. Wa ma uridu ayut imuni, dan aku pun tidak menghendaki juga bahwasanya mereka itu jin dan manusia memberi makan akan aku. Maksudnya memberi makan akan hamba-hambaku. Allah buang ibadi, Allah idapatkan kepada zat Allah. Ni aku, berarti dalil memberi makan itu pahalanya gonal. Mudahan kita termasuk orang yang ketujuh memberi makan. Jadi punya acaraan seorang memberi makannya. Oh, ini nikmat luar biasa ini. Karena ujar ulama, man at'ama ibadallah, siapa orang yang memberi makan hamba-hamba Allah, ka'an nama takarraba ilallah, seakan-akan orang itu takarub kepada Allah, mendekat kepada Allah. Karena yut imuni bacaannya, memberi makan aku, Tuhan makan kah? Tuhan kada makan, maksudnya memberi makan hambaku. Jadi memberi makan hambaku sama memberi makan aku, artinya dekat dengan aku. Nah, itu pahamannya. Rizki andaki garis am, yut'im garisi ta'am dalam kurung khas. Berarti pahamannya rezeki yang paling abdal adalah makanan. Rezeki paling abdal adalah makanan. Rezeki paling abdal adalah makanan. Biar orang beri hidupnya mau makan, ya am sudah. Sekalipun duit kada banyak gitu nah. Makan aja. Kayak kita di kampung di hulu sungai itulah Tuhan tuh Masya Allah. Punya musim kemarau bahuma. Punya musim banyu maiwak. Ya kalah berasnya ada, iwaknya ada. Banyunya kan sudah ada sudah. Sungai, hulu sungai. Hidup aja. Nah tinggal sembahyang aja lagi. Tinggal mencari pengajian aja lagi. Ulun melihat di kitab Tuhfatul Murid, arti taufik. Ada di antara ulama mengarti taufik. Taufik itu artinya Allah menjadikan sarana-sarana ibadah, alat-alat ibadah. Itu namanya taufik. Taufik itu Allah menolongi. Musalahnya ada, gurunya ada, kitabnya ada, kitanya nang kada ada. Tuhan kada betiwasan lagi. Ya kah? Kada betiwasan Tuhan. Kenapa ada mengaji? Nah, Tuhan sudah mengulahkan alat-alat ibadah sana. Beudu banyunya ada. Ya Allah, minta Tuhan nyuruh sembahyang, suruh beudu banyunya kada ada leh. Tuhan datangkan banyu. Tuhan mendatangkan banyu tuh taufik ngarannya. Minta. Kita nyak aja lagi. Kada ada alasan meninggalkan ibadah. Tuhan lengkap meninggalkan alat-alat sarana ibadah. Kendaraannya ada, sepedanya ada. Waktunya ada hajat, ada hauran. Apanya? Nah, itu taufik ngarannya. Ini mirip firman Allah Ta'ala. Napa tuh? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha lanas aluka rizka nahnu narzuquka wal akibah litaqwa. Wa'mur ahlaka bis-shalah, wahai kekasihku Muhammad, perintahkan
anak, cucu, bini, keluarga Ikam sembahyang. Yuk sembahyang. Umanya sembahyang. Nak sembahyang. Cuk sembahyang. Wa'mur ahlaka bisalah. Wastabir alaiha. Sabar bener engkau. Lil mubalaghah. Bukan sabara. Istabara. Ziyadatul bina dulu ala ziyadatil ma'na. Iya kah? Sabar bener Ikam. Alaiha. Atas itu sembahyang. Maksudnya menyuruh sembahyang. Kena isok itu pulang, isok itu pulang. Sehari 5 kali. Kita bisa dulak, bisa muyak. Cuma sabar. Kewajiban. 5 kali. No. Anak. Sudah sembahyang. Sudah sembahyang. Sembahyang. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ahad. Seminggu. Kena itu pulang. Sampai mati. Sembahyang, 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 sembahyang. Wastabir alaiha. Lanas aluka rizka. Kami kada meminta engkau Muhammad rizkan akan rezeki, yakni menuntut rezeki. Nahnu narjukuka aja Tuhan. Nahnu narzukuka. Kami nang memberi rezeki Ikam. Wal akibah li taqwa. Sama dengan itu keberuntungan bagi orang yang takwa. Haitsu la yahtasib. Rezeki la yahtasib. Nah, jadi sembahyang itu pintu rezeki. Fazkuruni azkurukum. Fazkuruni bisalah azkurukum birizki. Berarti asalah miftahur rizki. Nya akimus salah wa atuz zakat. Orang tuh punya mau bahuma. Cuma sambahyang aja. Insya Allah pahumaannya bagus saja. Karena akimus salah wa atuz zakat. Nya haya ala salah. Hanya haya alal falah. Nah sama itu tuh untung itu. Nya talabul halal faridatun cuma ba'dal faridah. Sama itu. Jadi kami nang memberi rezeki. Nah. Ini nenek. Jadi seakan-akan Tuhan itulah wallah halakal ibad liya'buduh wahdah wa yatakappalu huwa birizkihim wa it'amihim. Aku menjamin rezeki Ikam. Aku menjamin makanan Ikam. Ikam sembahyang, sembahyang, sembahyang. Nuntut ilmu, nuntut ilmu. Nah, gitu. Ada orang ulun guru anurai mengungkusi anak sekolah dadepang duitnya. Cuma ulun ada menukar ayam nang behintalo. Ayam behintalo. Nukar 10 ikong behintalo. Alhamdulillah guru ayam nang ke-10-nya tuh behintalo ke-10-nya. Hendak hari-hari guru jarang nang 5, 6. Rupanya ayam ini kadeda istirahatnya behintalo. Kadeda beluruhnya. Jadi itu pang hintalonya ulun jual kena ulun nukar baras, nukar iwak, nukar nang bayar SPP, macangan anak ulun sekolah. Anak sidin bebinian. Dah kawin dah. Sekalinya ada orang bedetang. Ada orang bedetang ku kawin akan naik jadi sidin. Ampe sekolah. Sekalinya wah ini ayamnya kadang ngaruan behintalo. Nang ulun maksud ada aja rezeki itu ada aja. Apalagi mau ongkosi orang sekolah. Apalagi orang nang ibadah. Ada aja rezekinya, ada aja. Ada aja. Ada aja rezekinya, ada aja. Nah, dipikir-pikir apa mau ongkosi nang anak lelaki anak lebih nenek. Entah sekali dijalani ada aja. Ada aja, nya ada aja aturan Tuhan tak ada aja. Ada aja, ada aja. Entah. Itu pang dah Tuhan berjanji tadi teh. Sambungan ayat. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ini takliliyah. Jumlahnya takliliyah. Karena bahwasanya Allah lah Ar-Razzaq, orang yang memberi rezeki. Tidak ada yang lain. Dzul quwwatil matin,
yang Allah itu Dzul Quwwah, yang mempunyai kekuatan. Kadada lemah Tuhan. Dzul Quwwah ai ala kulli dabatin, atas memberi makan setiap seluruh makhluk itu. Al-Matin, matin itu kada putus, kada ampih, kada pagat, lurus. Kalau kita memberi bisa ampih. Mengapa gerak? Kita asalnya kuat, kada kuat lagi. Tambah anak, bebanyak nang diungkusi. Tidak kuat lagi. Allah semakin banyak makhluk, Allah tetap kuat dan kada putus. Kalau ampun maaf lah, aku hampir memberi ini, pendendaan lemah, dolar belarang. Enggak, Tuhan pada bahagia dolar. Turun dan naik. Nah, di tingkat ada lagi sambungannya. Firman Allah Ta'ala lagi, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Surah Hud ayat 6. Wa ma min dabatin, tidak ada daripada makhluk hidup. Dabbah itu makhluk hidup, makhluk yang melata. Baik itu burung, baik itu iwak, baik itu binatang di darat, baik itu manusia, baik itu jin. Punya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah lah rezekinya. Allah yang menjamin rezeki. Allah yang menjamin rezekinya itu Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha, Allah mengetahui mustaqarraha, di mana tempat tinggal hidupnya. Hanya dabbah. Wa mustaudaha, Allah mengetahui mustaudaha, kuburnya. Mustaudaha itu tempat kembali itu dabbah, yakni kuburnya. Nah, dari si mustaudaha, di situ dalil menunjukkan rezeki itu bukan di mustaqarrah aja, tetapi bukan di dunia aja, tetapi rezeki itu sampai ke kuburnya. Mudah kita mati beriman. Kita di Palu dah ada rezeki. Tali pusat, Tarikatul Wahidah, pintu rezeki satu, tali pusat. Kita makan darah di perut mama. Keluar kita dipagar oleh bidan tali pusat, hilang pintu rezeki kita satu. Allah lebih sayang pada bidan. Tuhan datangkan dua pintu rezeki, sadiyai ummi, dua pentel susu mamanya. Apa yang keluar? Susu. Al-laban al-ladzu minad dam. Susu itu lebih nyaman daripada darah. Cocok darahku mulai pusat aja, minyak muntung jadi darah pula. Susu nyaman dimuntung. 2 tahun menyusul. Sampai 2 tahun diampihi oleh mamanya. Ikut sudah. Ada bisa Maria. Ikut. Akai. Nak pagat. Bagianan pulang berasa beradik. Ada orang yang begini. Lalu dikasih penawar sampai akhir. Lalu dikasih asam kamal. Atau minyak angin padas supaya ambil menyusul kan. Berarti mama ini memagat pintu rezeki sekalinya. Allah lebih sayang pada mama, Allah lebih sayang pada bidan. Sekalipun ambil menyusul, ada aja pulang rezeki. 4 butik, ta'amani wa syarabani, 2 makanan 2 minuman. Apa 2 makanan? Protein hewani dengan protein nabati, ya kan? Hayawaniyun wa nabatiyun, beras nabati, iwak, ayam, itik, burung hayawani, lauk pauk, buah nabati. Jadi makanan kita tuh nabatiyun dengan hayawaniyun, protein nabati dengan protein hewani. Minuman kita 2,
Apa yang dua? Maun wa ma'ikun. Maun, ini maun, benda baju putih, maun. Ini ma'ikun, kopi ma'ikun. Ini ma'ikun, ini maun. Jadi ta'amani wa syarabani. Kemudian siapa yang ngomong? Datang Israel, mencabut ke nyawa, hilang 4 pintu rezeki, hilang 4 pintu rezeki. Allah tetap mendatangkan rezeki. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah mengatakan mustaqar, tempat kita hidup, wa mustaudaha, tempat kita mati. Berarti dalil di dalam kubur tetap ada rezeki. Asal kita beriman, mudah kita mati beriman. Amin. Siapa yang 8? 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8. Mudah kubur kita raudhah min riyadil jannah. Abwabul jannah samaniyatun, pintu surga ada 8. Mudah pintu ke 8 itu terbuka ke kubur kita. Amin. Berarti dalil orang mati syahid itu mereka yurzakun, mereka diberi rezeki di kubur. Diberi rezeki di kubur. Jangan takutan mati. Cuma jangan bunuh diri. Di kubur bisa nyaman pada hidup di dunia, 8 rezekinya, di dunia 4 ya pintunya. Maulah hati harap kita mati berita. Cuma dengan ilmu kita nih, yakin kita lawan Allah, tawakal kita lawan Tuhan. Allah itu hafil kita. Allah itu orang yang menjamin kita. Kita tinggal di Saudi, cuma ada kapel, belinggang aja. Ada menangkap pasal, ada kapelnya gitu. Lain tidak ada kapel, orang. Ulun fi kitabim mubin, seberataan itu, rezeki itu dah fi kitabim mubin, sudah ada di Lauhil Mahfuz, sudah ada di dalam catatan kitab suhuf malaikat, umur, jodoh, rezeki, sudah fi kitabim maktubun fi kitabim mubin. Kita ini menjalani aja buat teman. Menjalani aja. Oleh karena itu ada istilah. Apa istilahnya? Rezeki sudah ditakar. Rezeki tak akan tertukar. Sudah. Lirijali nasibun mimma tasabu wal nisa'i nasibun mimma tasabuna. Jadi lirijal nasib, wal nisa nasib. Mudah kita nasib beruntung. Amin. Cuma jangan kada berusaha, jangan kada berikhtiar. Lah, ayat ini bukan mengolah kita kuliah. Ayat ini bukan mengolah kita berpangku tangan kada berusaha. Tidak. Ayat ini mengolah kita berisi keyakinan hati, jaminan rezeki itu dari Allah. Cuma tetap berusaha. Alhamdulillah. Nah, sama itu. Kisah dulu tuh kisah. Kita sambung insyaallah dalam buku akan datang. Kisah sama ini. Ada kisah cerita ketika Nabi Musa alaihissalam rindu dengan kampung halaman, rindu dengan Abah, rindu dengan Dasanab di Mesir, ya kan? Apa? Kawin beranak Nabi Musa. Janganlah di kampung Nabi Syuaib lah, yang ketemu Sapira Sapura itu lah, ya kan? Nah, Madian lah kampungnya, kotanya kota Madian. Jadi alhasil rindu kawasan sudah kegenangan lawan benungan. Jadi kita izin lawan mertua mintuan berangkat 2 anak, 2 bini, 2 kambing sebagian, bawa makanan. Kambing itu nyaman susunya diparah, ya Allah, ibarnya habis daging, nyaman disembelih selajur di jalan, di mobil lagi, di pesawat lagi.
tengah lorong, di tengah jalan, Allah Ta'ala lantik Nabi Musa itu jadi nabi, jadi rasul. Ada kisah pohon kita sejarah. Nah, dilantik jadi nabi, jadi rasul, diletak. Cuma ketika perintah mendakwahi Fir'aun, anak bini tinggal di Iran, timbul di hati Nabi Musa, kayak apa anak bini ku jangan makan, enggak do kambing aku aja, senya anakku, kayak apa rezekinya. Ketika itu Allah Ta'ala berfirman kepada Musa, wahai Musa, pukul batu. Ada batu, pukul batu itu. Apa jadi Musa? Pukul lah. Tok dipukul, bala. Sekalinya ketika bala, ada. Cuma ini kejadiannya kada malam ya kan? Siang. Jadi Nabi lantiknya malam. Jadi ketika bala, sekali bala terbuka, sekalinya ada ulat rahatan makan. Nah, di ulat mahor. Orang makan. Rahat makan. Lalu si ulat itu berucap, nada marakan, ulatnya Nabi Musa dan ulat Nabi Daud lain. Ujar ulat Nabi Musa, subhana man yarani wa yasma'u kalami wa ya'rifu makani wa yazkuruni wa la yansani. Ini bagus banget. Subhana man yarani, maha suci Allah, yarani yang selalu melihat aku sekalipun di dalam batu. Di dalam batu Allah tetap melihat. Subhana man yarani wa yasma'u kalami, Allah mendengar kalam ulun, doa ulun, hajat ulun, permintaan ulun. Lapar. Allah mendengar. Wa ya'rifu makani, tadi nang wa ya'lamu mustaqarra wa mustauda'a. Allah mengetahui, mengenal akan tempat aku tinggal di dalam batu. Wa yazkuruni, Allah selalu ingat lawan aku. Mun kada ingat macam mati kelaparan di dalam batu itu. Cuma Tuhan ingat terus. Wala yansani, Allah kada pernah melupakan aku. Melihat mendengar itu, maka kuatlah keyakinan Nabi Musa. Bismillah, tinggalkan anak, tinggalkan bini, mendakwahi Fir'aun dan kaum-kaumnya supaya memeluk agama Islam. Itu di dalam kita. Tuhan itu Maha Adil. Ada orang berilmu, bini guru ini kan bisa begawe, karena bini guru kan, lain bini kurang kampung bisa meluntak, bisa naik nior. Ini bini guru. Lalu gurunya garing. Guru garing tidak bisa baca menakib, tidak bisa mengkhotbah, tidak bisa berceramah, tidak bisa berbacaan. Orang-orang yang rancak buruk, baca menakib buruk, tidak menghilangi. Orang tahu kita sihat aja, kita garing, orang tidak menghilangi. Jangan, dikata ada amal, ada upah. Bahasa kasarnya sama itu. Tak ada amal, tak ada upah. Lalu garing, lalu ucap nang gini, Kak, ulun hendak memilu Kak. Jadi kenang laku, jangan deh. Insya Allah ada rezeki. Tuhan itu Maha Adil Kak. Tuhan itu Maha Adil. Apa Maha Adil? Diisi anak. Anak itu asalnya usahanya itu naik-naik gugur, ganti usaha berapa kali dia jual ini jual itu, rugi berasa pulang bermodal. Ketika garing kuitannya, lalu inya berusaha, usaha anak-anak tuh apalah Tuhan tuh yang lamu, Tuhan tuh tahu.
Oleh karena itu nabi-nabi, rasul-rasul ketika mereka meninggal hendak mati, yang mereka kata kepada anak cucu mereka, mata buduna min ba'di, mata buduna min ba'di, apa nanti kamu sambah punya abah mati kena. Kada ada orang menyambah mata tuluna min ba'di, apa nanti kamu makan nak mun abah mati. Ada orang yakin Tuhan memberi rezeki. Itu kamu orang baru. Nah, kemudian firman Allah Ta'ala lagi, wa ka'ayyin min dabatin, selagi akan datang dari sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita soleh-soleh, kemudian kita mati husnul khatimah. Al-Fatihah.